Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain pada presentasi yang lalu. Yang pertama adalah pertanyaan Mustafika dari kelompok 7 yang akan dijawab oleh Wildani Putri. Kepada Wildani Putri dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Wildani Putri, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Safika dengan bunyi pertanyaan, jelaskan perencanaan keuangan dan anggaran, serta jelaskan bagaimana kedua hal ini didukung oleh teknologi informasi. Ketika kita mengelola suatu organisasi, maka sudah dipastikan akan menghadapi permasalahan berkaitan dengan keuangan dan anggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tahap persiapan. Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Tahun anggaran biasanya dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember di tahun yang sama. Sebelum melakukan anggaran, terlebih dahulu melakukan 2 hal sebagai berikut, yakni menetapkan rencana besar organisasi seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. Selanjutnya, menetapkan panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Tahap yang kedua, yakni tahap penyusunan. Hal yang harus dilakukan antara lain, yang pertama menyusun rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan dan rencana biaya atau belanja. Selanjutnya melibatkan pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan. Selanjutnya tahap yang ketiga, tahap ratifikasi atau pengesahan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan, yang pertama melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Yang kedua, melakukan koordinasi dan penelaahan setiap komponen anggaran. Yang ketiga, mengesahkan dan mendistribusikan anggaran kepada pengguna anggaran. Adapun tahap yang terakhir adalah tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Adapun hal-hal yang harus dilakukan, yang pertama melaksanakan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan. Yang kedua, menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran. Yang ketiga, melakukan analisa variance atau selisih dan disampaikan ke pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya. Lalu, bagaimana perencanaan keuangan dan anggaran dapat didukung oleh teknologi informasi? Perencanaan keuangan dan anggaran dapat didukung oleh teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi keuangan. Sistem ini dapat menggunakan database dan data yang didata di dalamnya dan tabel yang didata di dalamnya yang dapat dikelola dan diakses oleh perusahaan. Sehingga dengan adanya data yang terkelola dengan baik, maka data tersebut dapat dijadikan acuan untuk membuat keputusan yang baik pula. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi, maka dapat dengan mudah dilihat bagaimana transaksi dan anggaran perusahaan. Apakah terkontrol dengan baik ataupun tidak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Kariul Fajri dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Muhammad Ridho Anugrah. Kepada Muhammad Ridho Anugrah dipersilahkan. Baik, pertanyaan dari Khairul Fajri kelompok 6 adalah, dalam analisis keuangan dan akuntansi tersebut ada membayar kreditur. Jadi, jelaskan apa yang dimaksud dengan membayar kreditur. Membayar kreditur adalah proses pembayaran utang kepada kreditur atas jasa yang diberikannya dengan nilai yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat saat membayar utang. Itu saja dari saya.
pertanyaan dari Salta Winanda kelompok 6 yang akan dijawab oleh Nasipa Tunisa. Kepada Nasipa Tunisa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa Winanda dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu permasalahan-permasalahan apa saja yang bisa terjadi dalam pembuatan analisa laporan keuangan dan bagaimana solusinya. Pada umumnya, permasalahan yang terjadi pada analis laporan keuangan itu yang pertama ada keterbandingan antar perusahaan. Biasanya pada sebuah perusahaan itu mempunyai seorang analisis keuangan. Nah, kerja dari seorang analisis keuangan itu keuangan itu adalah membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dalam konteks keuangan. Jadi, analisis ini nanti akan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan yang berbeda untuk melihat bagaimana kecocokan di antara satu sama lainnya. Nah, pastinya pada proses ini seorang analis mengumpulkan informasi dan juga keterangan lain perihal keuangan secara berbeda pula, sehingga hasil rasionya ini tidak benar-benar sebanding. Nah, kekhawatirannya adalah seorang analis dapat menarik kesimpulan yang salah tentang hasil suatu perusahaan dibanding dengan para pesaingnya. Hal ini dapat mengakibatkan strategi yang mereka pakai salah dan berpengaruh pada perusahaan kita sendiri. Yang kedua yaitu informasi operasional. Operasional yaitu pernyataan yang mendefinisikan suatu variabel yang dikaji oleh perusahaan. Umumnya, analis keuangan hanya meninjau informasi keuangan perusahaan dan seringkali informasi operasionalnya itu dilupakan atau terkadang tidak dikaji secara dalam oleh seorang analis. Sehingga kita nggak bisa nih melihat berbagai indikator-indikator utama kinerja masa depan dari perusahaan tersebut, seperti ukuran simpanan pesanan ataupun perubahan klaim asuransi. Nah, di sini timbullah penyajian atau gambaran keuangan saja, padahal pada sistem operasional pun itu juga penting untuk ditinjau kembali. Yang ketiga yaitu mengalami kegagalan dalam membedakan akuntansi berbasis akrual dan kas. Akuntansi berbasis kas adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pemasukan dan pengeluarannya. Pada basis kas, pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas. Jadi pada akuntansi berbasis kas, pendapatan baru akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah uang. Pada saat ini pun praktik dari akuntansi berbasis kas ini jarang dipilih oleh para perusahaan karena ketidakefisienannya. Sedangkan yang satu lagi yaitu akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual ini adalah transaksi yang dicatat pada saat transaksi itu terjadi. Jadi pada saat transaksi itu terjadi, pengeluaran ataupun pemasukan itu langsung dicatat oleh manajemen keuangannya. Jadi bila tidak, kekhawatirannya adalah jadi kalau misalnya tidak terlalu memahami tentang akuntansi berbasis kas ataupun akrual ini, nantinya ada kesalahan dalam metode pembuatan laporan keuangan tersebut. Nah, dan selanjutnya itu solusi-solusi yang dapat mengatasi permasalahan dalam analisis keuangan ini. Solusi yang pertama yaitu identifikasi strategi perusahaan, yaitu melihat yaitu sifat-sifat seperti sifat produk, sifat jasa yang dari perusahaan tawarkan. Juga segmentasinya, keunikan, dan juga tingkat margin keuntungan. Dan juga dapat dilihat dari pengendalian biaya. Itu semua harus dikotak-kotakan dan dibagi-bagi gitu, agar nanti pelaksanaannya itu jelas. Yang kedua, menilai kualitas laporan keuangan perusahaan, yaitu kita meninjau laporan keuangan utama dalam standar akuntansi, seperti dalam memeriksa akun neraca. Biasanya dalam memeriksa akun neraca itu kita dapat memaparkan pertanyaan agar dari hasil akun neracanya itu jelas. Contoh pertanyaannya seperti apakah neraca ini merupakan representasi representasi lengkap dari ekonomi perusahaan kita, ataupun nantinya ada lagi mengevaluasi laporan laba rugi. Nah, pernyataan yang dapat diajukan adalah pertanyaan yang dapat diajukan adalah
bagaimana penilaian kualitas laba sebagai representasi kinerja ekonomi pada perusahaan ini. Yang terakhir yaitu siapkan laporan keuangan perakiraan. Yang satu ini memang sulit, apalagi bagi perusahaan-perusahaan awal, apalagi bagi pengusaha muda yang baru menjalankan perusahaan, ini memang sulit biasanya, karena pada bagian ini dibutuhkan seorang analis keuangan yang harus membuat asumsi ataupun perkiraan yang masuk akal tentang masa depan perusahaan, yaitu seperti mengkira-kirakan nanti masa depan perusahaan ini seperti apa, nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, perusahaan ini kira-kira akan mendapatkan profit yang bagaimana, keuntungan yang bagaimana, dan modal yang seperti apa, seperti itu. Dan nanti perkiraan ini akan disajikan ke dalam laporan yang dinamakan dengan pro forma, dengan teknik pendekatan presentasi penjualan. Baiklah, sekian dari jawaban kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.